sinian dong. ya. Siap bro, gimana sikapnya semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Balik lagi bersama gue di Jauski Channel. Di video kali ini gue pengen ngebahas bareng teman gue yang baru datang jauh-jauh ya kan. Kenalin dulu. Anjir. Halo. Ya, Halo. kenalin dulu. Halo. Nama. Oh ya. Gua Udin, Herudin. Biasa panggil Udin aja. Iya, kalau yang ngikutin video gue, dia pernah gue reaction videonya di iya. video ketiga kalau nggak salah. Di video ketiga itu gue pernah reaction videonya dia. Bahas COVID ya. Jadi lu dari mana nih? Lu datang dari sini dari mana nih? Dari Rumah lo. Biar tahu gitu. Dari chat jauh-jauh bela-belain ke rumah gue ya kan. Cuman pengen bikin video gitu. rumah gua di Depok. Iya, rumah gua di Depok di Rawadenok. Kalau lu nggak tahu searching aja di Google Rawadenok. Deket Rawa-rawan. Rawadenok, Rawageni, Rawa-rawa sana deh. Ya, pokoknya daerah Depok lah ya. Depok sana lah, Depok pinggiran. Oke, jadi di video kali ini gue berdua teman gue ini pengen ngebahas sebenarnya sih lebih ke keresahan dibanding oke. Jadi lu akhir-akhir ini punya keresahan nih? Oh iya. Banyak? Ada beberapa lah. Oke. Apa nih yang mau dibahas dulu apa? Salah satunya tuh tentang ini keuangan, finansial. Oke. Remaja gitu. Tapi bukan remaja doang sih. Keseluruhan. Ya. Yang umurnya udah tua pun masih suka kayak gitu. Sulit ya mengatur keuangan. Masih suka sulit gitu mengatur keuangan. Nah, lu pribadi pun juga kayak gitu? Ya, pernah. Gue pernah juga terjebak, tersesat di saat-saat kayak gitu saat nggak punya duit. Tapi duit gue buat keluarin yang nggak penting. Sebenarnya nggak penting. Yang nggak penting. Ya, oke. Itu tergantung permasalahannya sih. Jadi lu terbawa sama nafsu lu, keinginan lu, ya kan? Apa dari kayak temen lu nih, Din lu coba dong kayak beli ini, dan akhirnya lu beli, lu ngeluarin duit lu yang tadinya lu mau pakai sampai akhir berikutnya gitu ya kan, dan lu pakai di saat itu juga dan lu nggak punya apa-apa gitu jadinya. Kalau gue sih jujur aja nih, gue lebih kayak gimana ya, lebih banyak kayak misalnya gue minjem dong duit lo gitu ya, gue tanya dulu kan keperluannya apa gitu kan. Oh ya udah gue pinjemin, dan gue jadi nggak punya duit gitu, gue jadi nggak megang sama sekali gitu. Gue jadi kayak lebih mentingin orang dibanding gue itu dulu ya. Cuman ya gue sekarang gue lebih percaya sama diri gue aja sih sendiri. Gue nggak percaya kayak orang ngomongnya ntar gue balikin gini-gini, nggak. Iya, makanya itu nggak sehat sih kan kalau gue sekarang. Apa sih namanya? Gue ngelihatnya banyak aja gitu orang-orang yang ya mohon maaf nih kehidupannya gitu kan kayak kurang gitu kan, ekonominya kurang, tapi dia uang itu buat hal-hal yang nggak penting gitu, buat hal-hal yang bukan kebutuhan pokok gitu. Jadi, apalagi sampai kayak ngeluarin banyak banget gitu. Apalagi sampai terlibat kayak minjem ke orang gitu, minjem ke pinjol gitu ya kan. Itu kan sayang banget gitu kalau menurut gua. Kenapa sih lu nggak manfaatin uang lu, penghasilan lu, pendapatan lu buat seperlunya kebutuhan hidup lu, kebutuhan pokok lu gitu. Ya habis kita di hidup di zaman milenial gini, Din. Semua harus serba wah gitu loh. Ya kan? Terus apalagi kayak lu beli sesuatu terus lu upload dan lu berharap kayak dapat feedback kayak misalnya wah dia ternyata dia bisa lu punya ini, dia ternyata bisa ini. Kadang gitu sih. Lebih ke itu sih sebenarnya. Ya dia nggak mikirin kayak gue nggak punya duit nih, ntar gue harus kayak gimana ya gitu. Dia nggak bakal mikirin itu. Yang penting dia kayak nih gue bisa loh punya ini, dia punya ini gitu sih. Kadang emang pergaulan juga sih yang brengsek, itu juga salah satu faktornya gitu ya. Kadang-kadang kita udah bener banget nih, udah pengen gue tuh nggak mau gini-gini gue nggak mau beli ini, gue nggak mau beli barang-barang yang nggak guna gitu. Tapi kadang-kadang circle-nya yang bangsat. Emang kadang-kadang teman-teman kita juga gitu yang jadi kita bikin kita ikut-ikutan gitu, yang
harusnya kita nggak beli jadi kita beli gitu. Contohnya kayak misalkan gadget aja sekarang perkembangan gadget udah gila banget kan, udah pesat banget kan. Kita punya gadget nih, gadget gua kayaknya padahal masih bisa dipakai gitu, masih lumayan lah, tapi teman-teman kita udah baru cuman lagi. kan sekarang kan matok ini kayak beli, harus punya handphone karena kan belajar online. Iya kan. Nah tapi ternyata bukan buat belajar online doang, bukan gitu. buat online doang tujuannya. Jadi kayak ada kesempatan dalam kesempitan Nah, gitu, iya. ya kan. Ya tapi susah juga kayak keadaan lagi kayak gini, ya kan. Makanya itu ya lagi pandemi kayak gini juga kan, emang ekonomi lagi sulit. Iya. Tapi ada aja yang ngorbanin uangnya gitu buat hal yang nggak penting gitu. Sayang banget sih menurut gua gitu, kenapa sih gitu loh harus kayak gitu kan ya. Iya, lo percuma juga sih, kayak lu jangan lo kayak gini lo. Ya kalau emang dari dirinya nggak bisa berubah ya tolol. Lu ngomong sama Bu Busa juga tolol gitu, maksud gua nggak guna ya. Tapi kan ya harusnya dia sadar lah gitu. Oh ya kehidupan gue nih nggak mewah banget gitu. Gue tuh penghasilan gue nggak gede banget gitu. Ya udah gue buat kebutuhan gue aja gitu, buat keluarga gue gitu. Kenapa sih kayak gitu, nggak sampai gitu pikirannya kayak gitu. Ya belum. Nanti baru dia bisa mikir. Kalau dia kayak ngalamin di titik nol gitu, di titik nggak punya siapa-siapa dan dia dijauhin sama teman-temannya, itu baru dia ngerasain gitu. Kalau sekarang ya dia bakalan terus lanjut kayak gitu. Lo mau ngasih tahu kayak gini gimana juga nggak bakal didengerin, Din. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu sama dia, nggak peduli lu siapa, emang lu ngasih makan gue enggak kan. Ya, iya kan, bener kan. Jadi sih. ya dia lu cukup kayak ngasih tahu boleh, lu jangan kayak gini ya. Terserah itu bisa dia nerima apa enggak, terserah dia, itu hak dia ya kan. Cuman kan kita udah bilangin yang benar gitu, jangan sampai gitu ya kan. Cuman kalau emang dianya batu ya kan, susah dibilangin ya udah. Susah. Kita cuma bisa liatin dia begitu aja gitu, stuck di situ aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, jadi yang bisa ngerubah juga lu rubah diri lu aja gitu, jangan sampai kayak mereka orang gitu. Iya, emang harus kuat juga sih, harus punya pendirian yang kuat juga gitu, harus punya prinsip yang kuat juga. Iya. Jangan sampai kebawa sama pergaulan gitu. Kadang-kadang emang susah juga sih kita hidup di zaman kayak gini gitu, di zaman sekarang kan udah serba gampang gitu kan. Gimana ya? Tapi kalau gue lihat sih kayak gengsi gitu, itu nomor satu sih. Itu parah sih itu. Kayak gue harus nongkrong di kayak salah satu restoran lah ya kan, salah satu kafe. Itu toksik banget sih itu kalau kata gue, anjir. Temen pergaulan sih itu salah satu faktor yang parah sih, faktornya kuat banget gitu, menjerumuskan. Iya, kasihan kaum muda. Iya, lebih ke kasihan juga sih. Kasihan. Jadi kayak bukannya menghasilkan malah merugikan gitu. Iya. Gitu loh. Jadinya yang ada bukannya dimanfaatin gitu buat kehidupan lo. Padahal banyak banget ya kayak peluang-peluang kayak anak muda gitu kan nongkrong gitu, terus kayak apa nih yang bikin menghasilkan kan sebenarnya dari umur segitu tuh udah mantep banget gitu. Ya kan? Harusnya sih kayak gitu. Nanti kan kalau ketika udah tua kan ibaratnya waktunya kan lebih sedikit gitu, iya kan. Nah, ini mumpung masih muda ya lu coba berpikir lah apa yang baik, yang menghasilkan gitu. Itu juga yang ngerasain kan lo juga gitu, bukan orang lain gitu. Mungkin segitu sih Wir kalau menurut gue ya. Keresahan gue gitu. Ya cuman jawabannya udah ketemu kan. Jadi lo nggak bisa banyak ngomong apa-apa ke dia gitu kan. Yang bantuin sendiri dia berhak ngejalanin jalannya sendiri gitu. Jadi lu cuman bisa komentar doang gitu. Lu mau syukur enggak ya udah gitu. Ya kadang kasihan sih. Kasihan emang kita kasihan gitu. aja gitu. Cuman susah kan? Udah susah. Iya. Ntar paling ya dia ujung-ujungnya sadar sendiri mungkin. Sendiri nanti itu bakal berasa kok nanti. Gua ngapain aja ya selama ini ya, gua kemanain ya uang gua. Bener. Temen gue yang sepantaran gue sekarang juga banyak yang kayak lu gitu sih. Gue kayak nyesel gitu, gue dulu kayak poya-poya gini segala macam. Itu rasa yang gue maksud itu, yang rasanya tuh nanti gitu. Jadi gitu. Udah sekian tahun kerja, nggak tahu hasilnya. Nggak tahu apa, duitnya kemana ya kan? Iya. Udah nih pembahasannya. Yang apa tadi temanya apa tadi? Ya finansial, keuangan, anak muda, problematika. Nah sekarang tentang apa? Tentang
perhutangan duniawi. Perhutangan duniawi yang tai kucing lah ya kan? Yang Jadi ini menurut pengalaman lu pribadi apa? Iya, apa pengalaman gua pribadi. banget. Gimana? Jadi gua ngeliatnya tuh ya kan, ya kalau ngomongin utang ya gue juga pernah punya utang lah sama temen gue juga pernah ngutang sama temen-temen gue gitu, ada salah satu gitu. Tapi yang gue resahkan di sini adalah tipe-tipe orang ngutang yang brengsek, Wir. Boleh dirinciin nggak gitu maksudnya? Nah iya, yang brengseknya itu apa, kan banyak tuh brengsek kan banyak gitu. maksud gue kan ada beberapa orang nih yang ngutang sama gue, yang minjem uang sama gue gitu. Dan itu macem-macem, tipe-tipenya tuh macem-macem gitu ya. Ada yang enak, ada yang gantinya cepet gitu, ada yang lama ganti. Nah yang gue resah di sini tuh beberapa orang yang brengsek gitu, yang toksik gitu anjir, maksudnya kayak nggak sesuai sama omongan. iya contohnya itu ada yang misalkan kayak gue minjem uang dong, nanti tanggal segini gue ganti gitu. Padahal kita udah baik ya. Ya gitu, udah baik sama dia gitu. Udah maksudnya udah kasihan lah sama dia kan. Yang gue heran kenapa sih orang kan udah nolongin lo gitu, lu tolongin sama orang. Sih. Kenapa sih lu nggak bisa tepat waktu gitu? Udah itu aja. Kalau emang lu nggak bisa ganti uangnya tepat waktu ya jangan janji. Jangan janji. Gue tanggal segini. Iya betul. Gue ganti ya jangan gitu. Mungkin bisa diganti kalimatnya dengan yang lain gitu. Iya. Kalau emang dia nggak mampu gitu ya kan, ya mending nggak usah. Mending nggak usah gitu. Daripada nyusahin orang gitu kan. Karena nyusahin orang dan misalnya lu berteman sama dia, ya, hubungan pertemanan lu jadi rusak juga. Cuma gara-gara utang yang nggak seberapa gitu, lu ngajak pertemanan, ngajak kepercayaan dengan harga yang nggak seberapa gitu, dengan nominal yang nggak seberapa gitu. Bukannya mau ngajak ribut atau apa gitu. Cuman kan kita kan udah sama-sama komitmennya dari awal nih kan, lu bayar sekian tanggal sekian, ya lu harus tepatin omongan lu gitu, jangan ngawur. Omongan lu pas ditagih tuh ngawur gitu anjing. Gitu sih. Kan jadi kan kita kesel gitu. Bahkan ada yang lucunya, ada yang saat gue tagih tuh, saat gue minta, setiap kali gue minta tuh malah ngedongeng, banyak banget ya. Yang nggak penting buat kita tuh diceritain semua. Dia cerita yang gila, ngawang-ngawang kemana-mana ceritanya kok. Itu termasuk. Gue perhatiin kok makin gak jelas gitu ceritanya, makin kemana-mana. Kenapa? Karena gue tagih terus karena ya nominalnya lumayan gitu. Kalau misalkan ya 100-200 gitu mah ya mungkin ya udahlah gitu loh. Kalau ini kan nominalnya juga lumayan gitu. Di saat gue lagi nggak ada duit gue sama orang berasa banget gitu anjing. Benar-benar. Gue lagi punya duit gue sama orang. Padahal simpel aja sih, lu mau bayar apa enggak gitu aja. Iya. Gak usah cerita. Maksud gue kalau emang lu belum bisa bayar ya udah bilang aja gue belum bisa nih saat ini. Ya mungkin. Tapi kan diusahain bisa lah gitu. Jangan sampai kayak lu enak banget lu nyet gitu ya kan. Lu kan itu masa lu utang gak mau bayar sih? Ya kan utang lu gila kali. Sebenarnya kita juga nagihnya juga gak enak ya kan. Gue juga kadang nagihnya pakai cara yang halus banget, sehalus mungkin gitu. Gue hindarin banget kata-kata yang kasar, kata-kata yang nyakitin. Tapi tetap aja ada orang-orang yang nganggapnya sepele gitu. Alah udahlah dia mah baik. Alah udah dia malah dienakin gitu jadinya. Dienakin salah, nggak dienakin salah. Jadi ya lo lebih baik jangan lo lakuin lagi sih. Ya itu udah gue blacklist mungkin orang-orang yang gitu udah gue tandain. Udah apa gue orang-orang yang mana tipe-tipenya yang kayak gimana itu digantinya cepet apa enggak tuh. Ya udah gue tandain tuh udah. Tapi lebih baik sih lo tutup buku sih. Jangan kayak buka peluang buat jadi orang lagi. Lo dia mau bayar cepet kayak mau enggak ya lo tutup buku gitu. Kapok deh gue udah kapok. Bukannya nggak mau nolong. Cuman pengalaman udah menunjukin kalau lihat yang dari udah bikin, aja sih. Iya. Jadi kita yang dibikin susah gitu. Gue kecewa aja gitu. Kenapa sih lu kok gitu sih? Lu kan gue udah baik sama lu gitu. Kenapa sih lu malah manfaatin gitu? Bukannya ya gue bukan pengen buat dihormatin gitu gimana? Enggak, maksud gue ya cukup dengan lu jangan brengsek aja gitu loh. Ya namanya utang ya dibayar gitu. Kalau emangnya belum bisa bayar ya mungkin bisa dikasih kata-kata yang
enak gitu, biar bisa ngerti gitu, biar gue bisa ngertiin gitu loh. Walaupun dicicil juga kan seenggaknya kan dibayar Ya gitu. it's okay nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ada kejelasannya gitu. Iya. Jangan ngawang-ngawang Basa-basi, kemana-mana tai kucing ceritanya. ya. Iya Jadi lucu kan deh. lu bener-bener udah stop nih. Enggak, udah gue Itu blacklist dah. Pengalaman lu kapan tuh, waktu tahun lalu apa baru-baru ini? Terakhir sih, sekarang alhamdulillah udah beres. Udah beres ya? Iya, tapi ya udah Itu gue mau nanya, berlangsungnya berapa lama? setahun lebih. Lu bayangin setahun lebih. Itu gua tagihnya pun jangka waktunya tuh lama. Maksudnya saat ini gue tagih, gue tunggu beberapa bulan lagi baru gue tagih lagi, karena alasan dia tuh selalu bilang ya keadaan dia sulit gitu, kayak gini segala macem gitu ya, selalu ceritain dia 1001 alasan ada aja Ya ceritanya. kalau dia ngomong gitu, ya kan ibaratnya kan omongan atau doa ya. Mungkin dia dipersulit terus gitu hidupnya ya kan, karena omongannya sendiri gitu. Aku nggak tahu dah. Ya kan? Gue nggak tahu udah, gue bingung sama orang-orang kayak gitu. Kenapa ya? Maksud gue kenapa sih lu kok kayak gitu sih? Kalau bisa sih Itu doang yang gue jangan, bingung ya. gitu. Kalau bisa sih hindarin ya. Kalau emang lo mau minjem ya lu niatin gitu kan, bayar tak sekian gitu, walaupun selisih beberapa hari lah, oke, jangan beberapa tahun gitu ya kan, jangan beberapa Itu tahun. itu parah banget sih itu kalau gue pikir-pikir ya. Allah, lu kok kayak gitu ya. Tapi Maksud lu gua, masih termasuk beruntung, masih dibayar. Iya, Kalau iya. dia kabur, itu alhamdulillah babak sih. belur lo. Karena ada juga yang minjem uang sama gue ya yang enak gitu, maksudnya bayar tepat waktu gitu. Iya kasihan. Ya. Jadi gini loh, kasihan sama orang yang bener-bener bayar. Nah itu jadinya gue Tercoreng, was-was iya, ya, tercoreng jadinya. namanya. Lu jadi digolongin sama si beliau ini, digolongin ke tante. Bagian orang yang Kadang-kadang gue bajingan jadi gitu. trauma, gue Iya. takut gitu anjir. Karena banyak, maksudnya ada aja yang, maksudnya setiap orang yang lari ke gue tuh kenapa sih? Ya masalahnya nggak lain nggak bukan gitu, pasti ya pinjem uang gitu, nggak jauh gitu. Tapi ya gue tandain, gue juga tahu gitu orang-orangnya, oh yang ini dia nih orangnya ini nggak beres, ini yang bener nih. Kalau misalkan dia bener nih, dia ganti uangnya bener tepat waktu gitu, ya gue kasih lagi, gue kasih lagi, nggak masalah. Kedepannya minjem lagi, gue kasih lagi. Kadang gue liatin tuh, gue perhatiin juga, walaupun kadang-kadang gue diemin gitu ya. Tapi gue merhatiin kira-kira nih orang gimana sih gitu Dia loh. sadar diri apa Ya enggak? dia beres nggak nih sama utangnya dia tanggung jawab nggak nih. Kalau misalkan dia beres gitu, ya gue kasih lagi. Kedepannya misalkan dia butuh, gue kasih lagi, nggak masalah gitu. Yang penting lu bener aja, jangan yang aneh-aneh gitu. Udah sih gue begitu aja. Oke. Jadi kan lu udah tutup buku nih, ibaratkan lah ya. Ya udah. Nah, kalau misalkan andai kan nih ada yang berulah lagi nih sama lo nih, tanggapan lo kayak gimana ke dia? Udah gue blacklist aja, udah nggak bakal gue tolongin ke depannya. Nggak, udah dia tetap berteman tetap, cuman ya udah gitu lo, udah gue nggak bakal mau lagi. Jangan nih, lu boleh ngobrol apa aja gitu, tapi jangan persoalan kayak gitu lagi gitu. Iya nggak stop. bakal. Udah gue kapok Iya. gue kapok nggak bakal. Karena ulahnya dia lagi. sendiri. Ya salah dia sendiri. Kenapa Iya. lu kayak gitu. Coba kalau misalkan lu baik, lu tepat waktu gitu, lu Iya. bayarnya, lu nggak yang aneh-aneh, pasti bakal gue kasih lagi. Kedepannya misalkan dia butuh bantuan, ya gue tolongin lagi. Kayak gitu aja sih gue nggak minta dihormatin banget. Iya. Apa gimana, Nggak cari muka segala macem ya kan. kagak, gue mah yang penting uang gue diganti Ya lu, tepat waktu. yang penting lu butuh ya kan, gue tolongin. Ya, Nah, lu kembali ke gua Iya, gitu, lu udah, lu gitu aja. bayar gitu. simple banget. Cuman kenapa sih orang-orang ini nih, adalah beberapa orang Ya ini. mungkin yang kalau yang kita ngomongin yang nggak, yang sulit buat ditagih nih ya, kita ngomongin itu. Mungkin dia mikirnya kayak gali lubang tutup lubang sih. Yang penting gimana caranya nih, utang gue ketutup dulu gitu. Udah gue pinjam dia gitu. Nah terus kayak gue masih punya utang sama lo gitu. Terus gue ngutang lagi sama yang lain gitu. Terus lu nagih lagi terus, ya mungkin stres juga sih dia. Ya karena ulangnya sendiri gitu. Iya, karena ulahnya sendiri dan itu juga karena dia juga. Maksud gua kadang ada yang sampai kelilit gitu, Iya. lubang tutup lubang, itu gimana sih, kok nggak beres gitu. Kasihan sih. Iya, gua ada juga yang kayak gitu, pernah denger juga ada lah yang cerita kayak gitu, katanya
terlilit hutang gitu, gali lubang tutup lubang, pinjem lagi yang ini buat bayar yang ini. Itu bukan terlilit lagi sih, udah kusut ini. Kalau beneran Kan tuh kalau udah- kita cari akarnya kan salahnya kan kita juga gitu Iya. loh, bukan masalah makanya segala sesuatu tuh kita harus timbangin dulu gitu ya kan. iya. Kalau misalnya gue ini ya lu harus terima resikonya gitu, kayak misalnya lu bakal ditagih-tagih terus gitu ya, lu harus siap gitu dengan resiko lu yang udah lu buat gitu. Kalau kayak gitu kan jadi nggak selesai gitu loh, lu utang, lu pinjam lagi buat bayar utang lagi, pinjam lagi buat pinjol buat bayar utang, kapan selesai? Kiamat nggak selesai cuy, gimana cuy? Jadi duit orang gitu. Iya, duit orang, kalau daun nggak apa-apa, kalau duit Tapi pernah lo ada gue nemuin orang lucu aja. megang duit orang ngakunya duit dia gitu kan, bajingan. Dititipin, orang nitipin duit ke dia, ngakunya itu duit dia. Ketai ya. Wah itu parah sih. Gak tau lah gue kenapa ya orang-orang pada kayak ngejebak sama pergaulan gitu, sama apa sih, kebutuhan yang gak penting, bukan kebutuhan sih, sebenarnya keinginan gitu. Nafsu sih. Iya, nafsu gitu. Jadi jangan diturutin lah, jangan terlalu Pengen. diturutin banget gitu. Pengen terlihat wah gitu, tapi jadinya maksain gitu, kesannya jadi larinya utang, larinya ya gimana ya. Tapi lu kalau lu pribadi kalau beli sesuatu lu lebih ke kredit apa cash gitu? Gue nggak mau kredit sih sebenarnya. Iya, lebih Nggak enak mau, ke ya. cash ya gitu. Kalau gue usahain sih gue ya sebisa mungkin jangan ada utang gitu. Gue Ya. nggak tenang hidup gue kalau punya utang beneran dah. Kenapa ya? Gue punya utang berapa sih? 50.000 kayak berapa kayak gitu, nggak tenang. Gue pengen cepet-cepet gue bayar gitu. Emang enak sih di saat lu nggak punya duit dan lu dapat barangnya gitu Iya, ya. cuman kan jadi nggak Per enak bulannya gitu, juga. Iya. angsurannya gitu. Dan kadang gue yang anehnya itu emang orang bisa ya nyutang lupa gitu ya. Emang ada nggak sih orang nyutang lupa? Nggak. Apalagi utang gede. Enggak sih, enggak. Itu lebih ke Lupa ya? apa? Lupa-lupain. Lebih ke membodohi diri sendiri sih. Ya kan? Jadi Kok kayak bisa gitu ya. udah lah, Emang biarin dah, bisa. diemin aja gitu. Diemin dah, mungkin dia lupa gitu. Jadi kayak Iya. Kadang-kadang gini Wir, yang gue alamin tadi tuh yang misalkan tadi gue bilang orang memperlakukan gue kayak gitu, kadang emang salah gue juga sih. Selama ini gue terlalu baik gitu sama orang ya. Selama ini gue terlalu percaya gitu, orang minta tolong gue kasih, gue tolongin. ya tapi nggak apa-apa, itu kan orang. niat baik lo gitu. Tapi kadang terlalu nggak enakan sama orang juga jadi bumerang buat diri lu Iya. sendiri Wir. Jadi lu kejebak sama lu nggak enakan sama orang. Iya, Jadi orang nih ngerti udah nganggapnya lu baik nih. Iya. Jadi di saat dia susah nih datangnya ke lu mulu. Udah kebiasaan. Iya, udah kebiasaan. Oh, dia mau baik gue tolong sama dia aja. Kita pasti tolongin. Ya lama-lama jadi Ujung-ujungnya jadi gitu, jadi gampangin. jadi kayak anjing gitu. Kita juga yang kena, Iya. gue juga, tapi gue nyesel sebenarnya. Anjir, gue gara-gara mungkin karena gue terlalu baik kali ya sama orang ya, jadi kayak gini gue bumerang juga buat gue. Jadi belangsat kan. Serius loh, gue aduh gimana ya, masalahnya itu teman-teman gue semua gitu. Iya, Iya, bener. miris. Kok kayak gitu Kasian sih, lu sih. kok kayak gitu sih. Nggak nyangka aja. Iya, beberapa orang jadi gue tahu belangnya gitu, cuman gara-gara hutang doang. Oh, Padahal hutang, di posisi itu lu sedikit mempertahankan pertemanan lu gitu. Iya, Dengan maksud gua. cara pelan-pelan gitu, nggak cara Oh. kayak kasar atau kalau segala gue macam. dari gue lembut sampai gue kesel emosi juga gitu loh. Ya karena dia sendiri, jangan Iya. sampai dulu. Cuman ya lu juga harus terima resikonya gitu. Kalau emang dia kesel sama lu ya udah, biarin aja gitu. Lu Iya. cukup tahu aja gitu. Maksud gue kok bisa gitu kayak gitu ya. Aduh ampun ya, orang macem-macem emang orangnya kalau punya utang tuh jadi hafal. Oh ini kayak gini nih, udah hafal gue tipe-tipenya orang yang utang tuh. Ada yang tepat waktu ya, gue senang banget yang tepat waktu tuh. Iya. Gue baru bangun tidur udah ada telepon nih. Udah ada screenshot nih Udah kan. ada screenshot nih, Transferan udah ya. masuk ini gue udah bayar. Wah itu paling seneng sih gue tuh. Iya. Gitu anjir, gue baru bangun tidur kan, gue belum minta. Gue belum minta sama sekali udah ada gitu. Itu gue seneng banget kayak gitu tuh sumpah deh. Tapi itu kan utang ya. Tapi kalau ada nggak yang kayak nggak gade barang gitu ke lu? Kalau gade belum pernah sih. Nggak, belum pernah ya? Pernah sih gue gade-gade kayak gitu, belum pernah sih gue. Belum ada pengalaman gade-gade barang kayak gitu. Tapi menurut lu mendingan nggak kalau gade gitu? Maksudnya gimana? Misalnya nih, Oh, ngasih barang iya gitu. ngasih barang gitu. Menurut lu mendingan Mendingan kayak ngutang gitu. apa gade barang gitu? Ya nggak apa-apa sih kalau mau gade juga.
tapi lihat juga ya lihat yang juga penting barangnya gitu. beres aja sih Iya, urusannya iya. gitu loh, jangan yang aneh-aneh gitu. Iya benar. Kalau gade juga selagi itu nggak yang aneh-aneh mah nggak apa-apa. Selagi itu nggak nyusahin gua gitu kan, nggak apa-apa gitu. Jangan nyusahin gua gitu. Masalah itu uang itu bukan daun. Jangan disepelein, kenapa sih? Jadi sekarang lu kasih kata-kata lah, beberapa kata buat Apa nih? buat orang-orang yang Ya nih ya gue punya pesen nih buat orang-orang tersebut. si beliau. Ya gak usah sebutin lah, nggak mungkin juga kan sebutin. Pesen gue ya, maksudnya lu jangan kayak gitu loh. Sayang banget lu kalau ketemu orang baik lu gituin gitu, sayang banget. Karena nanti di saat lu kesusahan, di saat lu butuh bener-bener susah nih, lu minta tolong sama dia lagi, men lu nggak bakal ditolongin lagi, dia nggak bakal mau nolongin Nggak lu percaya. gitu. nggak bakal mau, kapok. Sebaik-baiknya dia nih, sebaik-baik temen lu, dia baik banget nih, Iya. selalu mau nolongin gua. Kalau udah Kalau lu dikecewain, perlakuin kayak gitu, iya, kalau udah dikecewain ya udah susah. sayang, maksud gue sayang gitu. Orang-orang kayak baik kayak gitu boleh lu manfaatin, tapi konteksnya positif gitu loh. Manfaatinnya tuh maksudnya apa Sama-sama namanya? enak Iya gitu, iya, sama-sama jangan manfaatinnya, jangan feedbacknya yang positif gitu. Jangan lu apa sih namanya? Jangan lu perlakuin kayak gitu. Sayang banget gitu loh. Kalau lu nemu temen yang kayak gitu loh. Karena bisa ditolongin di saat lu susah, gitu, bener-bener susah nih. Itu berasa banget cuy, beneran dah, berasa banget. Jadi sayang banget kalau lewatin gitu aja gitu. Itu juga jadi ngancurin pertemanan lo gitu loh. Betul. Jadi kehilangan orang-orang baik yang beneran baik gitu loh. Yang tadinya percaya sama Iya, lu yang jadi nggak percaya percaya sama gitu. lu tuh Kan jadi ya Rugi hilang, sih, jadi rugi sih. udah abis. Iya. Udah lu kehilangan orang-orang di saat lu butuh, saat lu susah, udah Iya. mungkin nggak ada lagi yang mau nolongin karena udah tahu sikap lu kayak gitu loh. Setiap orang yang baik, lu kayak gitu, lu perlakuinnya tuh kayak gitu, brengsek gitu. Ya mohon maaf aja gitu kalau gua kasar sedikit. dan lu nggak bakal tahu lagi bisa ketemu sama orangnya kayak gitu aja enggak, kita nggak tahu gitu. Jadi sayang banget sih kalau menurut gue, itu sayang banget lah pokoknya. Kalau misalkan lo kayak gitu. Pesan gue gitu aja sih. Yang penting ya udah sih, kalau gue kan ya udah, gue mau baik aja sama orang gitu. Ternyata ya banyak yang manfaatin juga gitu. Gimana ya? Susah juga sih Wir, Iya. emang. Udah biarkanlah yang lalu-lalu ya kan. Jadi buat pelajaran aja sih. Jadi janganlah kita kayak gitu lagi, dah cukup Iya. ya kan. Oke, mungkin segitu aja video dari gua bareng teman gue ini. Jangan lupa juga di follow Instagramnya. Apa ya Instagram gue? Apa aja gua nggak tahu. Herudin 17, ntar dicantumin Nah, lah. Herudin 17 nanti Linknya dikasih gua di bawah. taruh di link description. Di follow, jangan lupa. Jangan lupa juga follow Jauski 1939, right? Subscribe, like, jangan lupa. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Thank you for watching. Stay tune terus channel gua. Share, like, and subscribe. And peace.